Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa ataupun etimologi. Ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari isim masdar, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang mengandung arti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Pengertian Al-Quran menurut istilah ataupun terminologi. Ditinjau dari segi istilah, Al-Quran berarti kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah SWT atas perantara malaikat Jibril. Membaca Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah kepada Allah SWT. Pengertian Al-Quran secara umum. Al-Quran secara umum dapat diartikan sebagai kitab suci utama dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbagi ke dalam beberapa bab ataupun surat, dan setiap surat terbagi dalam beberapa sajak ataupun ayat. Dari penjelasan pengertian Al-Quran dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushaf, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Periodisasi turunnya Al-Quran. Periode pertama, diketahui bahwa Muhammad SAW pada awal turunnya wahyu pertama, yaitu Iqra, belum dilantik menjadi Rasul. Dengan wahyu pertama itu, beliau baru merupakan seorang nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya. Baru setelah turun wahyu kedua lah beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya. Dengan adanya firman Allah, "Wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan." Dalam wahyu ketiga terdapat pula bimbingan untuknya. "Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, sholatlah di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu separuh malam kurang sedikit dari itu atau lebih, dan bacalah Al-Quran dengan tartil." Periode kedua dari sejarah turunnya Al-Quran berlangsung selama 8-9 tahun, di mana terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan Jahiliyah, gerakan oposisi terhadap Islam, menggunakan segala cara dan sistem untuk menghalangi kemajuan dakwah Islamiyah. Dimulai dari fitnah, intimidasi, dan penganiayaan yang mengakibatkan para penganut ajaran Al-Quran ketika itu terpaksa berhijrah ke Habasyah, dan pada akhirnya mereka semua termasuk Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Pada masa tersebut, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Seperti ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu, agama dengan hikmah dan tuntunan yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Periode yang ketiga,
Selama masa periode ketiga ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi. Prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas, melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun, di mana timbul bermacam-macam peristiwa, problem, dan persoalan seperti prinsip-prinsip apakah yang diterapkan dalam masyarakat demi mencapai kebahagiaan. Bagaimanakah sikap terhadap orang-orang munafik, ahli Alkitab, orang-orang kafir, dan lain-lain. Yang semua itu diterangkan Al-Quran dengan cara yang berbeda-beda. Kandungan isi Al-Quran. Akidah. Pertama, kandungan isi Al-Quran yaitu akidah. Secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inti pokok dari akidah adalah tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah, Tuhan alam semesta. Kandungan yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Eksistensi manusia di muka bumi ini tentu karena kuasa Allah. Kuasa Allah sebagai pencipta menjadikannya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Untuk itu, setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan ibadah. Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antara manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Kandungan yang ketiga yaitu hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan lain-lain. Kandungan yang keempat yaitu sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi Allah SWT. Banyak diceritakan kisah para sahabat yang memiliki akhlak baik, senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan begitu pula sebaliknya, supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kandungan yang kelima yaitu akhlak. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak tersebut. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Figur yang dapat dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah
Rasulullah SAW, sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah SAW, seorang muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak tercela. Ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan untuk kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah adalah Al-Alaq, yang memerintahkan umat Islam untuk membaca sebagai jembatan utama untuk mendalami ilmu pengetahuan. Ini mengisyaratkan Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Dalil-dalil yang mendasari Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau merujuk bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Dalam buku Ushul Fiqih 1 2018 karya Rushdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi ini. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari 2 hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, maka carilah hukum tersebut di Al-Quran.